Yeah, 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 yeah. Hai, aku Arel Tatum. Aku salah satu pejuang BPD, yaitu Borderline Personality Disorder, salah satu gangguan kesehatan jiwa yang menyebabkan ketidakstabilan emosi seseorang dan mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak seorang individu tersebut dalam kesehariannya. Umur berapanya tuh agak rancu aku ya, soalnya dari 13 tahun aku udah ke psikolog dan didiagnosa A, B, C, D gitu karena salah-salah, karena memang ternyata apparently BPD itu salah satu penyakit kejiwaan yang sulit untuk dideteksi karena dia mirip sama mood disorder, mirip sama personality disorder, kadang suka disalahartikan ke bipolar, kadang suka disalahartikan ke post traumatic syndrome, terus ke multiple personality disorder dan lain-lain sebagainya, bahkan ke eating disorder karena dia memang abu-abu gitu loh. Dia di tengah-tengah antara depresi sama antara mood disorder dan lain-lain sebagainya, jadi sulit banget untuk diketahui. Cuma begitu aku tahu pastinya banget dan menerima itu ketika aku umur 18 tahun. Di situ aku udah belajar banyak tentang apa itu BPD, apa itu penyebabnya, kenapa bisa seperti itu, apa aja triggernya. Yang buat aku berani speak up adalah karena dua hal sih. Pertama, karena ngelihat masih banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa kesehatan mental adalah topik yang tabu untuk dibicarakan. Dan kedua, karena banyak masyarakat yang merasa paham betul tentang psikologi sampai mereka bisa dan wajar untuk mendiagnosa diri mereka sendiri tanpa tahu ilmunya dengan benar gitu. Respon orang-orang sedih banget sih aku pas pertama kali aku speak up tuh, ternyata banyak banget yang lari ke aku lewat email, lewat DM langsung atau leave a comment gitu, bahwa kayak mereka juga ngerasa hal yang sama atau mereka ngerasa begini tapi nggak ada yang mendukung dari sekitarnya gitu loh untuk cari bantuan profesional, malah kayak jangan ngomong, malu, ini itu gitu. Jadi di situ aku ngerasa sedih karena masih banyak banget keluarga yang merasa malu ketika ada salah satu anggota keluarganya yang punya gangguan kejiwaan gitu. Pendapat aku, di Indonesia tuh masih tabu banget hal-hal seputar kesehatan mental. Aku rasa karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat ya. Karena aku lihat generasi milenial ke bawah itu lebih terbuka dan lebih mau refleksi diri gitu loh when it comes to that kind of thing. Sedangkan generasi di atas kita masih merasa kayak apaan sih, nggak sopan banget, nggak ilok banget buat dibahas gitu loh. Jadi menurut aku ya benar-benar kurang edukasi, karena sekarang ini masalah depresi, masalah bipolar dan lain-lain itu sebenarnya informasinya sudah ada banyak, cuma banyak yang misleading gitu aja. Cuma udah lumayan dibiasakan banget sih dibanding generasi yang sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya sulitnya itu adalah buat aku ya, karena aku kayak beberapa kali udah kampanyekan kesehatan mental, udah speak up banget tentang itu. Yang masih sulit untuk menerima itu semua adalah justru generasi di atas milenial gitu loh, karena mungkin di zamannya mereka belum segempar ini gitu loh fenomena kesehatan mental ini dan gangguan dan segala gangguannya gitu. Jadi yang sulit itu sih untuk merubah cara pandang para ibu-ibu bapak di rumah, di layar semuanya, untuk merubah bahwa kayak itu bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan gitu loh. Sama aja seperti kesehatan fisik, kalau misalnya kita nggak sehat fisik bisa ke dokter, kenapa kalau kita nggak sehat mental nggak boleh ke psikolog gitu. Kampanye Let's End the Shame aku itu berawal dari ketidaksengajaan. Jadi waktu itu ketika aku memutuskan kayak gue mau speak up tentang ini karena banyak orang yang butuh tahu seenggaknya basic knowledge of what is mental health aja gitu loh. Kita bingung cari apa ya, kita harus buat judul apa biar kayak yang ngeliat tuh tertarik gitu. Akhirnya aku kayak di hari pertama kita meeting sama tim aku langsung kayak kita tulis dulu deh sementara Let's End the Shame gitu, karena kayak itu emang tujuan gue gitu. Gue mau end the shame untuk kayak mengakhiri rasa malu masyarakat untuk cari tahu lebih dalam tentang kesehatan mentalnya gitu. Sampai akhirnya ternyata it sticks to it, dan sampai akhirnya setelah aku pikir-pikir lagi ternyata memang itu jadi salah satu self reminder juga ke aku bahwa from the first day that's my goal,
Jadi aku ngerasa oke, gue gak bakalan rubah. Tadi aku berpikir setiap seminar aku akan ganti hashtag, tapi ternyata kayak no. Jadi itu jadi reminder aku untuk kayak ini loh, visi misi utama gue dari hari pertama tuh untuk let's end the shame. Jadi akan selamanya aku pakai sampai nggak ada lagi yang malu untuk ke psikolog. Kalau ngomongin komen negatif orang-orang, sebenarnya dari dulu aku udah dibully secara sosial media dari aku umur 14 tahun. Waktu pertama kali aku pacaran tuh kayak semua orang langsung pada ngebully. Aku ngerasa ketika orang-orang bilang gimana cara bangkit dari komentar negatif netizen sekarang, justru malah jawaban aku udah bangkit dari komentar negatif netizen dari aku waktu ABG itu. Di situ aku ngerasa kayak gimana ya caranya biar gue kayak ngasih tahu ke mereka bahwa itu semua nggak bener. Cuma abis itu aku terpikir bahwa dari semua sekian banyaknya orang-orang ini, masa ya gue samperin satu-satu, kan nggak mungkin. Jadi I learned the lesson to just like make peace with it. So I made peace with myself dan percaya bahwa yang penting omongan mereka semua itu nggak benar. Jadi kenapa gue harus dengerin gitu. Let's say kesehatan mental sama seperti kesehatan fisik. Masa kalau misalnya kita flu kita nggak boleh kerja? Kan nggak dong. Jadi aku rasa keterbatasan itu nggak ada gitu loh. Ketika kita punya gangguan mental ya kenapa? Kita tetap bisa berekspresi kok. Misalnya aku punya contoh simple ya. Aku tuh anaknya melankoli banget. Sejak aku memutuskan oke, I choose happiness, gue gak mau bersedih hati lagi, aku sempat berhenti berkarya. Aku suka ngelukis kan, I write poetries, I write songs, and then I stop. Aku bilang sama psikolog aku, ke psikiater aku bahwa kayak gue gak bisa ngapa-ngapain kalau gue gak depresi. I know it sounds weird for those of you who can't relate, cuma kayak apparently ada ternyata fenomena tersebut gitu. Gue juga kaget pas pertama kali so, gue nggak bisa, gue nggak tahu, I don't know what to write, I don't know what to paint, I have no inspiration, karena ternyata apparently inspirasi aku sama ini datang dari depresi tersebut gitu loh. Sampai akhirnya aku mikir, terus gue harus depresi terus gitu biar gue produktif? Kan enggak. Akhirnya aku perlahan-lahan mencoba, waktu awal psikolog aku bilang kayak gini, ya udah coba paksain diri untuk kayak tetap berkarya aja walaupun kamu nggak tahu apa yang mau kamu gambar, apa yang mau kamu tulis gitu. Aku coba susah, akhirnya I come up with a plan and that works every time sampai detik ini. Aku tetap ekspresikan diriku, kemelankolian aku itu ke karyaku saja ya. Jadi kayak I don't have to be depressed to make something. Jadi ya menurut aku nothing can stop you from being creative ya. Not even your mental health. Sebenarnya kalau misalnya perbedaan stres baik dan buruk sendiri, aku punya list jelas dan panjangnya banget di highlights Instagram aku, kalian bisa cek. Cuma overall kita membedakan stres baik dan buruk adalah stres yang baik adalah yang memotivasi kamu untuk melakukan sesuatu, yang bikin gregetnya gitu loh. Ada ketika misalnya kita ada deadline atau gimana, kalau misalnya kita butuh pacuan adrenalin tersebut, itu that's a good stress. Itu namanya eustress. Jadi kalau misalnya distress adalah yang waktunya berkepanjangan dan bikin kita nggak produktivitas, yang bikin produktivitas kita tuh menurun. Nah itu di situ kamu harus concern, kamu harus benar-benar kayak reflect back to yourself. Aku kadang ngerasa yang membantu aku tuh ketika aku catat apa yang bikin aku worry hari ini dari 1 sampai 10, itu bikin aku stres sampai seberapa range-nya. Jadi aku bisa tahu mana yang sebenarnya aku masih wajar stresin dengan wajar, mana yang udah kelebihan gitu sih. Saran aku adalah kalau misalnya kamu ngerasa kamu mengalami atau merasakan sesuatu yang kamu nggak bisa jelaskan dan nggak bisa dibantu sama siapa-siapa, kamu ngerasa nggak ada yang mengerti, kamu pun nggak paham, itu sepertinya udah saatnya kamu cari bantuan profesional gitu. Jangan tanya sama orang yang juga tidak mengerti, karena itu bisa jadi misleading, malah jadi memperburuk suasana gitu, memperburuk situasi gitu. Jadi daripada bertanya-tanya sendiri, bertanyalah ke orang yang memang paham, yang memang ahlinya. Jangan malu untuk ke psikolog, ke psikiater. Saya Ariel Tatum, let's end the